branded, harga sih nggak bisa bohong. Dan juga ya kayak tadi saya bilang, kalau lagi concern harga, dari perusahaan teknologi rata-rata tuh lagi coba ini sih, maksudnya coba membantu orang-orang dari situasi ini, ya either dikasih gratis atau dikasih harganya tuh sangat murah sih. Biasanya seperti itu. Berarti itu kalau misalnya dulu kan saya sering dengar juga webcam tuh bisa diakses gitu-gitu, itu juga berarti bisa juga, Pak? Kalau itu bisa sih. Oh, itu bisa ya? Berarti bisa juga ya? Iya bisa. Jadi webcam itu ya ada teknik di mana tuh bahkan webcamnya tuh, kalau webcam itu kalau kita pakai aplikasi yang butuh webcam tuh kan kadang-kadang ada lampunya Iya, kan. iya, Jadi iya. kita nyadar bahwa itu nyala gitu. Yang berbahaya tuh bahkan mereka bisa akses webcamnya tapi lampunya nggak nyala, jadi kita nggak sadar sih. Wow. Itu tuh benar-benar bahaya. Jadi ya bukan enak nakut-nakutin sih, tapi mungkin Rena tahu sendiri kan ada yang jual kayak untuk ngetutup webcam ya biasanya ya. Atau kadang-kadang yang ekstrim di plaster misalnya. Nah itu tuh for some reason, for good reason sih sebetulnya sih. Dan memang terbukti ya, itu memang bisa. Jadi ditutup, recommended juga ditutup juga kalau bisa. Iya. Oke. Terus terakhir Pak Marcel, mungkin kalau misalnya udah kejadian nih, kan kita kan nggak tahu ya, misalnya kita selama ini kan mengakses email atau apa kan kita juga nggak tahu kan, bisa jadi akses sengaja, tidak sengaja gitu. Yang bisa dilakukan apa Pak berarti Pak? Sekarang ini kalau misalnya saya kejadiannya udah berjalan nih, apa yang bisa dilakukan? Kalau sekarang menurut saya sih mirip-mirip sama tips yang saya tadi bilang sih. Pertama langsung lihat dari sisi networknya, langsung tolong dipasangin user and password. Kalau ada pakai default password tolong diganti, itu satu. Kedua, account apapun baik yang internal application atau mungkin dari sosmed atau online shop, segera pasang yang namanya multi-factor authentication kayak yang tadi saya saranin. Ketiga, langsung ini sih hubungin ke IT representatif untuk tanya, maksudnya kalau arahan dari kantor tuh sebenarnya pakai antivirus apa sih yang bagus. Dan juga misalnya udah ada arahan, ya udah tolong segera diinstal dan langsung nge-scan sih. Nge-scan. Oh, dan terakhir yaitu tolong update ke sistem sama OS terakhir gitu. Kalau misalnya pakai Windows, ya tolong pakai Windows 10 yang versi terakhir, jangan sampai pakai yang lama-lama. Dan juga sebisa mungkin arahin user-user kita tuh pakai laptop kantor sih. Sebisa mungkin ketika pakai untuk keperluan kantor pakai laptop kantor. Betul. Jadi kalau misalnya betul banget. Jadi kalau misalnya ada 2 laptop, dia nggak ada masalah gitu maksudnya. Pokoknya kalau pakai urusan kantor harus laptop kantor, kalau urusan pribadi pakai laptop pribadi. Sebetulnya emang ada beberapa tools VPN yang bisa maksa usernya tuh untuk harus pakai laptop kantor sih. Jadi mungkin kalau yang lagi cari solusi VPN bisa coba cek-cek beberapa brand yang bisa enable itu gitu. Termasuk brandnya Bapak berarti ya? Oh iya dong. Setengah jualan, Pak. Nah, itu kan setelah itu berarti di-scan, Pak. Scan virusnya itu berarti bisa ke-detect gitu ya? Kalau misalnya. Iya. Kalau antivirus yang branded rata-rata sih virus kayak yang tadi saya sebutin keylogger gitu-gitu pasti ke-scan sih. Bisa di-delete sih. Jadi karena gini sih, saya lihat beberapa customer saya juga karena tiba-tiba ada kayak gini tuh banyak yang nggak ready juga sih. Terutama perusahaan yang mungkin nggak terlalu IT lah ya. Mereka jadi bingung harus ngapain. Banyak hal yang bahaya sih yang dilakukan sih. Contohnya kayak yang tadi saya bilang, aplikasi mereka yang ada di internal network dibuka melalui internet gitu. Itu benar-benar nggak boleh dilakukan sih sebetulnya sih. Jadi tolong segera dievaluasi lagi lah ya, maksudnya approach untuk work from home-nya gitu. Berarti ini contohnya kayak misalnya dia punya sistem, ya kita sebut misalnya sistem SAP atau apapun itu bisa potensial breach juga di situ kalau misalnya dia buka akses dari rumah. Oh iya dong. Jadi bayangin kayak gini nih, di tempat Renat misalnya, untuk ngurusin ERP-nya pakai SAP gitu. Tadinya bisa ngakses SAP itu tuh cuman dari internal kantor kan. Nah ini bayangin dari admin IT-nya tuh ngebuka itu tuh lewat internet gitu. Jadi artinya lewat internet siapapun bisa ngakses gitu. Baik karyawan dari tempat lo atau ya hacker kan istilahnya kan. Dan juga ya kita tahu lah aplikasi rata-rata perlindungannya tuh apa sih? Ya user and password kan. Namanya user and password. Ya tergantung cara orang setting passwordnya.
atau username-nya itu kan bisa dijebol atau enggak kan. Pasti Rena pernah dengar yang kayak istilah namanya brute force atau apapun itu. Itu kan teknik-teknik untuk mencoba bypass user and password gitu. Yang tadinya dia harus tembus ke internal network dulu untuk lakuin itu, nah ini dia bisa dengan gampangnya tinggal butuh jaringan internet, dia mencoba-coba nge-bridge gitu istilahnya. Nah itu sih salah satu contoh yang bahayanya sih sebetulnya. Dan prinsip yang sama bisa diterapkan juga di handphone, Pak, berarti? Maksudnya gimana? Misalnya tadi install antivirus juga, Oh iya, update OS. Betul. Tapi yang kalau saya lihat yang paling urgent sih harusnya yang dari laptop sih, karena ya saya nggak tahu sih, ya tergantung dari company-nya ya. Tapi mungkin bisa dibilang aplikasi yang diakses dari mobile phone kan mungkin paling cuma 10% kan. Pasti rata-rata bisa dibilang 90% itu dari laptop lah ya. Nah itu tuh yang benar-benar bisa dibilang urgent sih. Kebanyakan pribadi yang di handphone, Pak. Kalau di laptop kan belanja online gitu-gitu. Ya, betul. Tapi sama-sama resiko juga kan basically. Sebetulnya sama betul. Tapi maksudnya attackernya kalau saya lihat ya harusnya itu lebih ngincer ke yang bukan mobile phone sih. Oh. Oke. Karena yang Bapak bilang kayak Netflix tadi itu saya dapatnya dari WhatsApp, Pak. Saya dapat link dari WhatsApp, orang mau ngeklik gitu kan dapat Netflix langganan 3 bulan gratis gitu. Dan itu dibagikan sama orang-orang yang kita kenal gitu, kadang sama keluarga, sama temen. Nah itu gara-gara dari mobile phone-nya dia tuh udah kena virusnya sih sebetulnya. Dan otomatis dia nembak sendiri gitu. Jadi kalau sebenarnya gini sih, virus di cyber ya, itu sebenarnya sama aja kayak virus di dunia nyata sih, virus kayak corona gitu ya. Kayak corona ya, kayak COVID-19 gitu. Maksudnya mereka tuh emang hidupnya tuh untuk bisa dibilang goalnya tuh untuk membelah diri kan sebetulnya kan, maksudnya kan untuk menyebar lah ya. Jadi satu orang kena pun itu tuh udah resiko banget gitu kalau nggak dijaga baik-baik. Jadi bayangin kalau kayak di company Renat misalnya, satu kena gitu, ya jangan sampai kita sebagai ya mungkin orang yang tahu IT atau yang mungkin manajemen yang melek sama resiko sama potensialnya tuh kayak taking it for granted gitu. Maksudnya apa ya? Kayak meremehkan gitu ya. Tapi amit-amit nanti kejadiannya kayak COVID-19 kan maksudnya kan. Dari satu kena yang nggak dijaga baik-baik, nggak ada mitigasi apapun, ya nyebarnya bisa parah gitu. Istilahnya kayak gitu sih. Dari satu aja nih, bayangin ya. Saya ada satu contoh ya. Di Singapura, itu kurang lebih di tahun 2018 kalau nggak salah. Jadi Singapura tuh ada aplikasi yang benar-benar mungkin paling banyak dipakai sama penduduk Singapura tuh namanya SingHealth, Singapore Health. Jadi Singapura kan kita tahu lah ya, dua hal yang kayak BPJS-nya di sini gitu lah ya. Kind of lah ya, mirip-mirip betul, kayak mirip-mirip. Jadi di sana tuh bisa buat ngeklaim, terus data-data riwayat kesehatan lu mau jadi kan kalau di Singapura kan rumah sakitnya udah keintegrate semua lah ya, maksudnya. Jadi lu mau berobat dimanapun tuh semua udah ada recordnya gitu. Nah jadi kurang lebih 2 tahun lalu kalau nggak salah 2018 ya, itu tuh ada hacker, di mana sebenarnya tuh hacker tuh ngincer data dari prime ministernya si Ken Long. Nah caranya akhirnya dia berhasil. Ujung-ujungnya dia berhasil membobol kurang lebih jutaan data pasien, dia bisa dapat problemnya sama dia, diekspos ke internet, dibocorin data sakit-sakitnya gitu. Iya, data pribadinya, data historinya itu kan parah banget kan, maksudnya ya data kesehatan tuh sensitif banget sih menurut gue ya. Maksudnya lu kalau pernah punya penyakit apa atau apa, lu ke-publish ke internet gitu. Nah itu jadi si hackernya tuh usut, akhirnya kan dicek kan sama tim forensik IT-nya. Usut, itu tuh cara dia dapetin datanya itu tuh simple, berawal dari virus di salah satu orang yang bisa ngakses ke aplikasi SingHealth itu internally gitu, dengan cara kirim email yang isinya tuh virus sebetulnya. Jadi dari dia nggak sengaja download virus itu, namanya udah di laptop, akhirnya dia connect ke internet network, dia membelah diri, dia itu ujung-ujungnya dia bisa dapat data sampai sebanyak itu. Jadi ya virus itu tuh benar-benar
ya kayak COVID-19 ini lah ya, benar-benar berbahaya gitu. Mitigasinya tuh harus benar. Nggak boleh reaktif, kalau bisa tuh preventif gitu, istilahnya kayak gitu. Oke, sip. Thank you banget Pak Marcel, mungkin cukup. Terima kasih. Kita rasa belajar banyak banget nih tentang cyber security. Saya pribadi pun habis ini pasti langsung ganti password router, Pak. Itu jadi salah satu pembelajaran juga buat kita lebih safe karena mungkin orang banyak fokusnya ke krisis kesehatan, fisik itu juga memang menjadi penting, tapi data-data privacy kita juga harus tetap dijaga, data-data kantor terutama, karena ini juga memang tadi seperti Pak Marcel bilang, momen di mana hacker-hacker yang jahat ini lagi panen-panennya juga, lagi target-targetnya. Iya, betul. Karena fokusnya lagi ke yang lain sih. Betul. Oke, sip. Terima kasih Pak. Thank you Pak. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.